Pelanggaran etik dan aturan mungkin akan menjadi karakter asli dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Ada sebuah statement yang sangat menarik yang disampaikan oleh KPU tentang Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres kemarin. KPU menilai bahwa Gibran telah melanggar aturan dan melanggar etik. Apakah ini merupakan karakter atau tabiat yang sudah dibentuk dalam diri dari anak Presiden Joko Widodo ini? Apakah ini merupakan karakter yang sudah dibentuk secara alami dalam diri seorang Gibran Rakabuming Raka yang adalah cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini? Lalu apakah calon pemimpin seperti ini yang harus kita pilih, yang harus kita kasih kepercayaan? Bagaimana kira-kira nasib bangsa kita kalau dipimpin oleh pemimpin yang selalu melanggar aturan dan selalu melanggar etik? Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak pernyataan berikut ini. Kita evaluasi ya, tapi ketika disampaikan peringatan oleh moderator, mungkin itu dianggap melampaui dari podium itu sendiri. Karena kan yang namanya berdiri di podium itu kan di belakang podium. Begitu gerak ke kanan ke kiri dari podium atau ke depan dari podium kan itu dianggap meninggalkan podium ya oleh moderator. KPU dan Bawaslu sepakat aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanggar tata tertib debat. Mereka menilai Gibran telah melanggar aturan dengan keluar dari podium, padahal tata tertib debat jelas melarang cawapres untuk keluar dari podium. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengangkat tangan untuk mencari jawaban jelas melanggar tata tertib debat. Bagja menilai tata tertib debat jelas menyatakan bahwa capres dan cawapres dilarang untuk keluar dari podium. Aturan itu juga telah berulang kali disampaikan oleh moderator sepanjang debat. Pernyataan Bagja juga disepakati oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Hashim tegas menyatakan capres-cawapres tidak boleh melangkah, berjalan, dan keluar dari podium. Lebih lanjut, Hashim yang menyaksikan debat secara langsung menyatakan Gibran melanggar aturan tersebut. Untuk itu, KPU dan Bawaslu akan membawa hal itu dalam evaluasi agar hal serupa tidak terulang dalam debat kelima. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lawang undang-undang saja dilanggar. Etika bernegara, berbangsa saja ditabrak. Kok kita berharap dia punya etika, unggah-ungguh, sopan santun? Jauh panggang dari api. Tak perlulah kita percaya ketika kelompok itu bicara tentang undang-undang, bahwa nanti kalau terpilih akan melaksanakan undang-undang. Wong mau nyapres saja undang-undang dilanggar, kok berharap ketika jadi presiden, jadi wapres, akan melaksanakan undang-undang? Ya nggak percaya dong. Gimana sih? Kemarin tuh ada orang pakai baju Naruto tapi otaknya Suneo. Itulah yang terjadi di debat cawapres kemarin. Masalahnya gimana? Gue tuh udah nonton ILC, nonton apalagi tuh Mata Najwa dan sebagainya, udah berkali-kali. Mungkin yang paling kasar itu Hotman Paris sama Ruzi Tompul, atau mungkin dulu Munarwan kali ya yang lempar air, itu udah paling kasar.
Tapi dalam debat yang beradab itu, gue nggak pernah melihat ada gestur ataupun body language yang seperti itu. Nah, ini terjadi di debat cawapres. Sudah pasti tidak ada etika. Apalagi dia berdiri di situ, tidak beretika juga gitu. Nah, maka dari itu gue mengambil kesimpulan kenapa cawapres-capres itu harus 40 tahun. Karena dia dianggap dewasa secara emosional, karena dia dianggap dewasa secara intelektual. Masalahnya kita lihat di internet sekarang itu sentimennya cukup negatif dan banyak pertanyaan yang dia sendiri pun nggak ngerti menjelaskannya. Secara data juga banyak salah. Aduh, ya nyinggung-nyinggung orang, pakai catatan dan sebagainya. Nggak tahu bapak dia 10 tahun pakai catatan kalau pidato. Saya enak itu memangnya kalau jadi anak presiden. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Jadi, bagaimana perasaan pemirsa sekalian ketika karakter anak dari seorang presiden yang dipertontonkan kepada rakyat Indonesia dengan cara-cara seperti ini? Bahkan kita mendengar sendiri bagaimana penilaian dari netizen tadi. Mereka yang ikut bersuara, mereka yang tidak sepemikiran dengan seorang Gibran Rakabuming Raka. Perilakunya benar-benar sangat memalukan. Mungkin bagi saya secara pribadi tidak heran bila pada akhirnya netizen menyematkan dia sebagai bocah tengil, bocah ingusan, bocah karbitan, bocah songong, bocah yang tidak memiliki adab, yang tidak memiliki etika, dan tidak memiliki moral, yang ramai didiskusikan di berbagai platform media sosial saat ini. Saudara, saya saja yang rakyat jelata merasa bahwa sangat disayangkan attitude yang dipertontonkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka tidak menunjukkan kedewasaannya, dan apalagi dia adalah anak dari orang nomor satu di bangsa ini, anak dari Bapak Presiden Joko Widodo. Silakan para pemirsa sekalian menilai sendiri. Apakah orang-orang seperti ini layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini? Apakah orang-orang seperti ini layak kita kasih kepercayaan untuk menjadi orang nomor 2 di bangsa ini di periode 2024 sampai 2029? Jawabannya sangat singkat, sangat sederhana. Jikalau memang pemirsa sekalian tidak menginginkan hal itu terjadi di bangsa ini, maka jangan pilih atau jangan coblos paslon 02, yakni Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Simpel saja. Jika memang pemirsa sekalian tidak suka dengan gestur, dengan karakter dari calon pemimpin kita, yakni Gibran Rakabuming Raka ini, mari, di luar sana masih banyak anak muda yang paham benar akan adab dan etika, yang paham benar akan etika, yang paham benar akan sopan santun. Itu adalah karakter dari kita orang Indonesia yang kental dengan adat ketimurannya. Tetapi ketika kita melihat calon pemimpin dengan gestur tubuh, dengan perilakunya seperti ini,
Apa kira-kira yang bisa kita petik dari perilaku calon pemimpin seperti ini? Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Dan saya mungkin akan setuju dengan buah pikiran dari netizen tadi yang benar-benar menilai bahwa perilaku Gibran ini sangat konyol, yang menilai bahwa inilah karakter asli dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Kembali lagi, menang atau tidaknya paslon 02 ini tergantung keputusan itu ada di tangan rakyat. Kalau rakyat menginginkan, rakyat berkehendak bahwa kita sedang mencari pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang punya adab, punya etika, punya sopan santun, ya jelas kita jangan memilih paslon 02. Mari sekali lagi saya mengajak pada kita semua untuk tetap berpikir kritis, untuk tetap menggunakan logika akal sehat. Jika kita berkehendak, kita mau mencari pemimpin yang berkualitas. Mari kita lanjutkan lagi. Para pendukung calon presiden nomor urut 3, hari ini kita sudah saksikan bersama debat calon wakil presiden. Kita tahu bersama bahwa adab, etika, sopan santun itu, attitude itu jauh lebih penting. Attitude lebih tinggi daripada uang, bahkan lebih tinggi daripada pendidikan. Oleh sebab itu, serendah-rendahnya orang memiliki pendidikan, tapi kalau dia memiliki attitude, etika, adab, dia sangat dihargai dan dihormati. Oke? Saat ini kita tidak akan membuat gimmick-gimmick menangis atau sedih-sedih, tapi kita para pendukung calon presiden nomor urut 3 adalah para pendukung yang pintar, cerdas, dan sangat menjaga nilai-nilai demokrasi dan etika, sopan santun, adab. Jadi kita tidak perlu untuk membuat gimmick-gimmick, berkamuflase, karena negara ini tidak butuh kamuflase, negara tidak butuh gimmick-gimmick, tidak butuh gemoy-gemoy, tidak butuh sandiwara. Negara butuh pemimpin yang satset, cerdas, dan memikirkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Ya, hari ini kita bisa tahu sosok sebenarnya dari calon wakil presiden yang menunjukkan sikap tidak santun, sikap yang tidak beretika kepada seluruh rakyat Indonesia. Parah. Tetap Ganjar Mahfud sampai menang, menang, menang. Pak Joko Widodo sesuai dengan saran beliau kepada KPU harus dirubah debatnya karena masalah-masalah pribadi jangan dibawa. Sedih nggak kita lihatnya? Putra kebanggaan dia Gibran lah yang melakukan itu. Kan ini debat sangat baik, ya. Baik masalah agraria, lingkungan, ya, dan materi lainnya. Tapi jujur saja kalau kita melihat secara hati bersih, jadi nggak berbobot dengan ulahnya Gibran. Orang jujur saja belum waktunya dipaksakan seperti orang pintar, padahal kita tahu apa yang dia katakan tadi semuanya ngaur. Terima kasih. Bang, terkait itu bang tadi polemik greenflation bang, tanggapannya bang? Ini pakarnya. Ayo. Siapa? Oke, berbicara mengenai greenflation sebenarnya. Tapi tadi sangat ironi, sangat sayangkan bahwa Mas Gibran itu berbicaranya green inflation yang harusnya ngomongnya greenflation. Kenapa tidak Mas Gibran langsung bertanya mengenai green growth atau pertumbuhan ekonomi hijau? Kemudian beliau juga memberikan contoh terkait dengan yellow movement jacket yang ada di Paris gitu, yang sebenarnya berbicara mengenai
mengenai reformasi pajak gitu. Cuma tidak serta-merta berbicara mengenai lingkupan seutuhnya gitu. Jadi dari segi formatnya aja tidak bisa dijelaskan secara betul gitu. Dari segi pertanyaan format pertanyaan tersebut juga tidak bisa diberikan secara utuh. Setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN pasti kita sikat. Capek-capek S1 ngobrolnya Prabowo. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Saya cari-cari istilah greenflation kok nggak ada ya, nggak ketemu di kitab hukum, di kitab fisika nggak ketemu. Dulu awal-awal kuliah ketika baca banyak buku filsafat lah, sosiologi lah, saya menemukan banyak istilah baru. Seneng banget dengan istilah-istilah baru yang tidak banyak orang tahu. Maka ketika kita berbicara di depan publik menggunakan kata itu, sampai orang tidak paham apa yang kita bicarakan. Dan itulah yang terjadi di dalam proses perdebatan yang kita lihat. Lupa tentang pembahasan-pembahasan krusial, konsep-konsep dasar pengelolaan negara. Padahal seharusnya ini yang dibutuhkan oleh warga. Warga itu banyak macamnya, tidak semuanya pintar, tidak semuanya kuliah. Maka orang bijaksana, sederhanakanlah pembicaraan kita agar semua orang paham. Kan karena ini waktunya sangat singkat, sangat sempit, maka bicarakanlah tentang hal-hal yang sangat krusial di dalam pengelolaan negara ini. Misalnya bagaimana soal hutang kita yang semakin menggunung. Bagaimana kalau negeri ini hutangnya semakin menggunung, kekayaan alam bisa diambil, pulau bisa dijual. Kita juga lupa membahas tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang hari ini banyak dikangkangi oleh asing. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya mereka tidak punya ide tentang itu, dan lebih besar lagi tidak punya kuasa untuk merubah semua itu. Dunia ini panggung sandiwara, seperti kata God bless, sandiwara untuk menunjukkan nih gue yang paling hebat. Kita butuh sistem pengganti yang benar, yang tidak mengajak kita kepada kemudaratan seperti hari ini. Sistem apa itu? Sistem Islam tentu saja. Jangan gentar, ada Ganjar. Jangan takut, ada Mahfud. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari penjelasan netizen, tanggapan netizen di season kedua ini, saya semakin yakin dan percaya bahwa orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang punya adab, punya etika, yang paham benar tentang nilai-nilai moral, pasti mereka akan mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sekali lagi, orang yang cerdas, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang benar-benar dia paham akan adab, etika, moral, dan lain sebagainya, mereka pasti akan memilih, mereka pasti akan mendukung paslon 03, yakni Bapak Haji Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena memang hampir setiap diskusi, setiap dialog, orang-orang seperti Bapak Haji Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini, mereka selalu menunjukkan karakter yang ada di dalam diri mereka. Sikap, perilaku sopan santun. Baik itu mereka bertemu dengan para buruh, baik itu mereka bertemu dengan para petani, baik itu mereka bertemu dengan mahasiswa, dengan para akademisi, baik itu mereka bertemu dengan kaum milenial, Gen Z, dan lain-lain. Mereka selalu menunjukkan sikap keramah tamahan mereka. Inilah calon-calon pemimpin yang menurut saya sangat luar biasa, karena tidak semua orang bisa menanamkan hal itu dalam diri mereka dan mereka persembahkan kepada rakyat Indonesia. Ini bukan tentang Ganjar Pranowo, ini bukan tentang Profesor Dr. Mahfud MD, tetapi ini tentang kita, tentang Indonesia. Sepenggal kalimat ini seringkali
saya dengar digaungkan oleh orang-orang yang cerdas, oleh orang-orang yang pintar, oleh orang-orang yang bijak, oleh orang-orang yang menginginkan negara ini, bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas. Ada benarnya ketika kita mendengar cuplikan video tadi, seorang netizen putra Papua yang menilai bahwa negara ini tidak butuh gimmick politik. Negara ini tidak butuh orang yang tidak punya adab, orang yang tidak punya sopan santun. Dan negara ini tidak butuh goyang gemoy. Sedikit saya menambahkan bahwa negara ini tidak butuh dengan amplop yang sering kali kalian bagikan, yang di dalamnya ada 50.000, ada 100.000. Tidak butuh itu. Negara ini pun tidak butuh susu UHT yang sering kalian bagikan saat kampanye. Negara ini butuh penjelasan, pemaparan, visi dan misi, program kerja, mekanisme dalam memajukan bangsa dan negara ini, dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan hal-hal seperti ini hanya bisa dilakukan atau hanya bisa dipikirkan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang mau menggapai kekuasaan berdasarkan kebaikan dan kebenaran. Karena hanya kebaikan dan kebenaran yang akan membawa orang itu pada puncak kemenangan. Itu saja. Bukan kepada mereka-mereka yang menghalalkan segala cara, yang melakukan segala cara hanya demi meraih kekuasaan, demi meraih kemenangan. Ngapain sih? Apa gunanya? Bila kita mau menggapai kekuasaan dengan cara-cara yang munafik, dengan cara-cara yang licik, tidak ada gunanya sama sekali. Dan kita pun pastinya tidak akan nyaman ketika kita menjadi seorang penguasa. Pasti kita tidak akan tenang. Tetapi kalau segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita raih, didasari pada kebenaran, didasari pada kebaikan, saya sangat yakin dan percaya orang itu punya pendirian yang teguh. Orang itu dia akan merasa bahwa kemenangan yang dia peroleh memang benar-benar bermartabat, luar biasa. Mari kepada para pemirsa sekalian di mana saja kita berada, kita gunakan momen-momen tersisa ini, waktu-waktu tersisa ini, sebelum kita masuk ke bilik suara untuk memilih 01, 02, atau 03. Tetap gunakan logika akal sehat kita, tetap gunakan hati nurani kita, agar kita bisa memperoleh pemimpin yang berkualitas. Satset tes bersama Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Apakah ini merupakan pilihan yang tepat untuk Indonesia saat ini? Jawabannya ada di hati nurani kita masing-masing. Saat kita masuk di bilik suara nanti, baru kita bukti nyatakan itu. Mari kita lanjutkan lagi. Kowe, anakmu jangan mulai Pak. Kurang layak jadi wakil presiden. Kurang layak. Ijek celengean kaya ngono kuwi lho. Delok debat presiden dengi. Sombonge ra umum kaya ngono kae. Kurang pantes Pak. Jak mulih wae Pak, jak mulih.
pasrahno sing wis mateng wae, Pak. Pak Ganjar Mahfud iku sing wis mateng, Pak. Demi Indonesia, serahkanlah sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu, Pak. Gibran durung wayahe. Gibran durung wayahe. Saya bertanya nih buat yang punya akun, kalau Pak Prabowo yang menang jadi presiden, apa kata-katamu selanjutnya kali? Ya apa? Dialah presiden kita. Ya habis mau gimana lagi? Yang jelasnya ini kan mau pemilihan. Di sini kita rakyat berhak memilah-milah dan melihat dan memikirkan siapa yang sepantasnya yang jadi pemimpin kita. Kalau dia yang terpilih ya hormat. Prabowo jadi presiden kita, kenapa rupanya? Gak ada masalah itu. Namanya juga pertandingan. Kontingen itu biasa, itu kalah menang. Saya pun kalau emang Ganjar kalah nggak apa-apa. Kembali kita ke kehidupan kita masing-masing. Ayo bekerja sesuai apa pekerjaan kita. Nggak ada masalah. Biasa aja. Ini nggak ada dipertaruhkan. Bagi saya nggak ada pertaruhkan harga diri atau apa untuk kontingen seperti ini. Yang jelasnya kita saling memberitahu. Itu aja. Kok pergi ke masalah kalau siapapun itu, mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo yang terpilih nanti, itulah presiden kita. Itulah namanya sportif. Aku sportif orangnya. Nggak semua yang aku dukung menang. Di Sumatera Utara ini yang aku dukung Jarot kalah. Di kabupaten itu Wagner Damani kalah. Nggak apa-apa. Ya udah kembali kehidupan seperti semula. Namun sebelum kita memilih, di sini kita saling mengingatkan, saling memberitahu. Ya udah kalau memang pilihan rakyat tetap Prabowo, ya udah menanglah Prabowo. Itulah presiden kita. Apa program-program dia selanjutnya, itulah yang kita ikutin. Gak ada masalah kok. Gitu. Gila, gue nangis kejer banget. Belakangan ini FYP gue. Gue juga nangis kejer banget. Ngelihat Pak Prabowo pas debat ketiga, gue nggak tega banget. Lihat Pak Prabowo kasihan Pak Prabowo diserang Pak Ganjar sama Pak Anies. Gue gak tega ngeliat Pak Prabowo diserang habis-habisan sama Pak Ganjar sama Pak Anies ya. Gak tega. Emang itu kelihatan Pak Prabowo itu tulus ikhlas ya. Ikhlas nyapres berkali-kali kalah terus. Gue lihat ketulusannya Pak Prabowo demi nusa dan bangsa. Jiwanya nasionalis. Apalagi setelah debat ketiga, Pak Prabowo di depan pendukung-pendukungnya
ngata-ngatain orang goblok sama tolol. Kasihan banget lah. Belum lagi hatiku teriris-iris. Kasihan banget ketika sama Pak Prabowo pas Pak Prabowo itu ngelembarin kaos buat para pendukungnya. Oh, kelihatan tulus, ikhlas banget. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan dalam konten saya kali ini. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video di season terakhir ini, saya tuh kadang-kadang berpikir, kasihan ya, reputasi dari seorang Presiden Joko Widodo bukan dihancurkan oleh orang-orang dari luar, tidak, tetapi dihancurkan oleh putra mahkotanya itu sendiri, yakni Gibran Rakabuming Raka. Hal ini kita dengarkan bersama-sama, di mana suara orang kecil, bapak tua tadi, yang adalah rakyat jelata, yang dengan polosnya beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi, suruhlah pulang lagi Gibran itu ke Solo. Dia belum pantas untuk menjadi calon wakil presiden. Pak Jokowi, ajaklah Gibran itu ke Solo. Ini adalah sebuah pernyataan atau sebuah ungkapan hati yang datang dari orang kecil, orang yang tidak punya kepentingan dalam politik, orang yang masih bersuara netral. Itulah kenapa bahwa rakyat jelata itu harus berani untuk bersuara. Karena terus terang, yang saat ini ketika kita berbicara soal politik, yang masih bisa menyampaikan hal-hal yang netral, apa adanya, sesuai dengan fakta dan kenyataan, ya hanya orang-orang kecil, hanya kita-kita yang rakyat jelata, kita yang tidak bergabung dalam satu partai politik. Karena jika kita mendengar tanggapan-tanggapan dari mereka yang sudah masuk dalam partai politik, entah itu sebagai kader partai, entah itu sebagai pimpinan DPC, DPW, maupun orang-orang yang saat ini sudah punya jabatan, itu semua yang mereka ungkapkan, yang mereka sampaikan ke media sosial kepada rakyat Indonesia, semuanya atas dasar kepentingan. Tidak ada kata netral di sana. Orang-orang PDI Perjuangan pasti akan bersuara keras untuk membela paslon mereka, yakni Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Orang-orang dari Nasdem misalnya, mereka pasti akan bersuara keras untuk membela Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar. Begitupun orang-orang Gerindra, orang-orang Golkar, orang-orang PAN, pasti mereka akan selalu menggaungkan tentang nama dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apapun caranya akan mereka lakukan demi meraup suara dari rakyat agar mereka bisa menang di Pilpres 2024 ini. Tetapi kita sebagai orang-orang kecil, kita sebagai rakyat jelata, kita jangan mau dikibulin
jangan mau dibodohi dengan gimmick-gimmick politik yang selama ini mereka lakukan. Janji-janji dari para paslon, janji-janji dari tim kemenangan, dari para relawan, dari para pendukung. Kita sebagai rakyat tetap konsisten untuk selalu menggunakan hati nurani kita, untuk selalu berpikir kritis, menggunakan logika akal sehat, berpikir secara waras. Karena menang atau tidaknya para paslon-paslon ini itu tergantung dari kita rakyat Indonesia yang memilih. Itu adalah kata kuncinya. Mari, saya berharap cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini setidaknya bisa menyadarkan kita. Terus terang, saya tidak rela jika bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang salah. Terus terang, saya menginginkan ada hal yang lebih baik dari hari ini. Jujur ya, Presiden Joko Widodo, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun bangsa ini yang dulunya Jawa sentris, kini menjadi Indonesia sentris. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, seorang Presiden Joko Widodo telah menapakkan kakinya untuk mengunjungi rakyatnya, untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Memang saya harus mengakui itu, bahwa ada perubahan yang luar biasa ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Presiden Joko Widodo. Lalu ketika kita berbicara soal paslon 01, 02, 03 saat ini, banyak narasi yang berseliweran di media sosial. Kami mendukung paslon 02 Bapak Prabowo dan Gibran hanya karena didukung atau di dalamnya ada Bapak Presiden Joko Widodo. Saya hanya mau menggarisbawahi kepada para pemirsa sekalian, khususnya kepada kita-kita yang rakyat jelata. Ingat baik-baik perkataan saya ini, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tidak mungkin akan bisa dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi ya Jokowi. Mentalitas, kemampuan, intelektualitas yang dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo tidak akan sama dengan mentalitas, kemampuan, intelektualitas, mekanisme kerja, proses kerja yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi ya Jokowi, Prabowo dan Gibran ya mereka berdua. Dan satu poin penting yang harus kita ingatkan baik-baik, bahwa masa kekuasaan dari seorang Presiden Joko Widodo di bangsa dan negara ini hanya berlaku sampai di bulan Oktober 2024 ini. Sekali lagi, masa kekuasaan beliau dari seorang Presiden Joko Widodo ini hanya berlaku sampai Oktober 2024. Setelah itu Presiden Joko Widodo tidak akan menjadi apa-apa. Beliau akan kembali sebagai kita rakyat, sebagai masyarakat biasa sama seperti kita. Itu yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan.
Apakah seorang Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD sama dengan Bapak Presiden Joko Widodo saat ini? Tidak. Bagi saya secara pribadi tidak. Karena isi otak dari seorang Presiden Joko Widodo tidak akan sama dengan mereka-mereka ini. Mungkin itu saja adalah tanggapan-tanggapan singkat dari saya. Semoga saja ke depan dalam waktu yang tersisa ini kita rakyat Indonesia semakin cerdas dalam memilih, dan semoga para paslon ini sudah semakin mengerucut siapa yang akan kita pilih dalam waktu yang kurang lebih 4 minggu ini. Semoga saja Indonesia ini bisa lebih baik dari hari ini. Kita rakyat jelata hanya mengharapkan itu, bahwa ada kebijakan-kebijakan yang selalu berpihak kepada kita, orang-orang kecil ini. Adanya keadilan, adanya pemerataan, pembangunan dan lain sebagainya di bangsa ini, demi Indonesia menjadi lebih baik dari hari ini, demi generasi penerus bangsa kita dan anak cucu kita. Mari tetap semangat, tetap kita jaga NKRI, tetap jaga Pancasila, tetap jaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap jaga Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.